Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh nikmat yang diberikan, teristimewa ya. Teristimewa nikmat bisa berkumpul kembali, bertemu untuk sama-sama ya terus melatih diri, mengembangkan potensi untuk bisa memahami pesan-pesan dari kalam ilahi melalui bantuan bahasa Arab Qurani. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita dari 1 sampai 9 alhamdulillah sudah kita selesaikan, sudah kita tunaikan dengan sukses. Nah, dengan dinamika yang ada, karena memang kita berhadapan dengan banyak orang yang mempunyai niat, maksud, dan tujuan yang tidak selalu sama dengan kita. Di samping dalam hidup ini selalu ada orang yang hadir dalam kehidupan sebagai penyempurna dengan cara hadir sebagai ujian untuk kita. Ya, kita syukuri semua yang hadir di kita, paling tidak orang-orang apapun peristiwa yang terjadi itu bagi saya paling tidak bisa mewakili dua kepentingan. Yang pertama, sebagai kesempatan bagi kita untuk belajar lebih baik lagi, dan yang kedua untuk belajar lebih sabar lagi karena ada ujian yang kita hadapi, termasuk ujian dari pertemanan, kenalan dari sahabat dan sebagainya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh diceritakan apa yang ibu-ibu pahami tentang makna maksud dari bahasa Arab Qurani? Bahasa Arab Qurani apa yang ibu-ibu ingat? Bahasa Arab Qurani adalah apa? Untuk memahami Lupa ya. Al-Quran. Ayat-ayat. Memahami apa? Bahasa Arab yang membantu kita untuk memahami Al-Quran. Al-Quran. Iya, bagus ya. Kita lebih spesifikkan lagi ya, izin mengingatkan. Pertama, memahami bacaan sholat. Bacaan salah. Gimana sholatnya sekarang? Ada yang belum dipahami dari rangkaian sholatnya? Banyak. Sudah semua? Insya Allah, insya Allah. Kalau ada ibu-ibu sekalian ya, kalau ada ibu-ibu sekalian, nanti kita punya sesi khusus ya, sesi khusus yang akan membedah bacaan doa-doa yang bacaan sholat yang ibu-ibu, bapak, ibu-ibu sekalian, ini kan ada bapak-bapak juga nanti yang menyusul melalui rekaman di YouTube. Yang ibu-ibu biasa baca, kita akan bedah. Kalau bedah dalam arti di sini kita bantu ibu-ibu sekalian untuk memahami sehingga optimal ya, sehingga optimal pemaknaan dan pemahaman kita bacaan sholat. Kalau ada yang terlewat ya, kita jadikan saja itu sebagai target individual ya, ibu-ibu sekalian, target individual bahwa selesai belajar bahasa Arab Qurani 1, bacaan sholat mulai dari yang pakai niat
sampai tahiyat serta salam semua sudah terpahami. Syukur-syukur kalau ibu-ibu juga berminat memahaminya dengan pola yang kita kembangkan di bahasa Arab Qurani, yaitu memahami arti, kemudian bentuk, ya, kemudian Bentuk, posisi, jenis, jenis, posisi. kemudian posisi kata di dalam kalimat tersebut. Gitu. Itu yang pertama, memahami bacaan sholat. Yang kedua, doa-doa. Ya, memahami doa-doa. Itu juga nanti Bapak sekalian, kita akan ada sesi khusus untuk ibu-ibu. Kita bedah doa yang ibu-ibu sekalian biasa amalkan, ya, yang biasa amalkan. Amalkan di sini dalam arti biasakan, ya, bukan amal dalam pengertian bahasa Arab. Amal dalam pengertian bahasa Arab itu kan praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, atau ya biasa dipraktikkan boleh, ya. Kemudian yang ketiga, bahasa Arab Qurani bermakna apa? Ayat-ayat yang populer. Ayat-ayat yang populer. Kemudian yang terakhir, bahasa Arab Qurani bermakna ya wacana atau bacaan keislaman tingkat dasar. Untuk bahasa Arab Qurani 2, ibu-ibu sekalian, materinya sudah berkembang ke level yang ketiga tadi, ya. Yang ketiga itu apa tadi? Ayat-ayat yang Ayat-ayat populer. populer. Nah, itu yang akan kita bahas, ayat-ayat yang populer yang sering kita dengarkan dalam berbagai aktivitas, terutama dalam aktivitas dakwah Islamiyah. Dalam aktivitas dakwah Islamiyah. Saya membayangkan ibu-ibu sekalian, ketika bahasa Arab Qurani kita ikuti dari satu tahap ke tahap yang lain dan kita sukses mengikutinya, ibu-ibu sekalian kalau punya kemampuan public speaking, ya, berbicara dengan orang banyak, maka ibu-ibu sekalian sudah bisa menjadikan, ya, ibu-ibu sekalian sudah bisa menjadikan pemahaman yang kita miliki ini sebagai dasar untuk menjadi, katakanlah, penceramah di masyarakat, menjadi ustazah mungkin di masyarakat, menjadi mentor mungkin istilahnya, atau penyuluh agama mungkin istilahnya, sudah memungkinkan sekali, Bu sekalian. Dengan catatan bahwa kita menjadikan Al-Quran sebagai dalil dari aktivitas kita, bukan mendalilkan aktivitas kita dengan Al-Quran dengan hadis. Ya, itu adalah manfaat lebih untuk kita jika sukses dalam pembelajaran ini, Ibu sekalian. Kalaupun tidak, untuk pribadi dan keluarga ini sangat berarti. Nah, untuk itu mari Ibu sekalian, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk pelajaran kita pada hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dengan materi bahasa Arab Qurani dalam nuansa atau jenis, ya, dalam nuansa atau jenis, atau dengan tipe yang ketiga tadi, ayat-ayat populer. Ayat apa yang akan ayat atau surat populer, ayat apa yang akan kita bahas, ibu-ibu sekalian? Setelah pada pelajaran yang kelima kita sudah membahas surah Al-Fatihah, maka pada pelajaran ini kita akan membahas surah Al-Baqarah. Bukan Al-Ba, Al-Baqarah gitu. Al-Fatihah sudah, kemudian Al-Baqarah. Izin menyampaikan ibu-ibu sekalian, bahwa bahasa Arab Qurani itu sudah tuntas disusun materinya, ya, sudah tuntas disusun materinya dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Saya ingin betul dengan ibu-ibu sekalian yang luar biasa ini, ibu-ibu pilihan, ya, ibu-ibu yang tangguh ini, saya ingin sekali bisa bersama, ya, dengan ibu-ibu sekalian, kita meniti
tahap demi tahap ya, pelajaran ini sehingga kita sama-sama menikmati, anggap ini sebagai hidangan istimewa. Ya, hidangan ini tentu ya senikmat apapun hidangan kalau dimakan sendiri kan itu cuman kenyang sambil melamun aja jadinya. Jadi saya ingin ibu-ibu sekalian menjadi bagian dari eh, orang-orang yang Allah kirimkan, hmm, ya, untuk bersama ya memahami eh, bahasa Arab Qurani melalui kegiatan kita bersama ini. Untuk itu mari ibu-ibu sekali lagi dengan semangat yang terus menguat kita awali melanjutkan pelajaran kita dengan pelajaran yang ke-10 pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna Ilman ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahim. Iya, ini dia ibu-ibu sekalian, pelajaran kita yang ke-10. Apa judulnya ibu-ibu sekalian? Alamatul Iya, muttaqin. alamatul muttaqin. Ya. Ibu-ibu sekalian yang belum punya buku BAKI 2, mohon untuk berkenan menyampaikannya siapa saja yang mau. Nanti kita siapkan ya, kita siapkan bukunya untuk ibu-ibu, membantu ibu-ibu kita semua bisa optimal di dalam belajar, di dalam mengkaji materi-materi yang sudah disiapkan oleh guru kita semua. Baik, eh, untuk hari ini yang siang nanti, maka boleh di print out yang tadi ya, pelajaran 10 yang tadi sudah saya kirimkan. Itu saya kirimkan di WA grup kita juga. Hmm, di WA grup kita juga dan di chat Zoom ini. Ya, baik. Untuk selanjutnya agenda kita baca. Kita baca ibu-ibu sekalian ayat yang akan menjadi kajian kita. Ini sudah di luar kepala kalau ini yang sesingkat ini. Karena itu kita punya modal luar biasa ibu-ibu sekalian untuk bisa memahami secara optimal karena materi ini dari segi itu sudah di luar kepala semua ya. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Iya, baik. Diamati kembali ibu-ibu sekalian, ya, bisa jadi ini adalah momen pertama dalam sejarah hidup kita di mana kita secara khusus membaca kutipan ayat 1 sampai 5 dari surah Al-Baqarah yang niatnya, kalau yang biasa niatnya cari pahala, barangkali ya niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah
Subhanahu wa taala untuk kali ini niatnya untuk memahami ide, maksud, makna, hikmah, pelajaran yang ada di balik rangkaian kata ungkapan yang ada di dalam surah Al-Baqarah ini. Setelah itu, ibu-ibu, seperti biasa ya, ibu-ibu sekalian, kita akan siapkan sesi untuk mendalami kalau ada yang ibu-ibu sekalian belum pahami dari ya apa yang kita sebut sebagai 4 modal utama, 4 cermat ya, kita istilahkan dengan 4 cermat. 4 cermat, 5 hebat, 6 dahsyat, 6 nikmat, 7 dahsyat, 8 malaikat, 9 nubuat, 10 mukjizat. Bagaimana ibu-ibu sekalian? Dari aspek arti kata sudah dipahami semua? Mana yang belum? Lil muttaqin apa tuh? Sudah. Harus baca lagi kan. Baik ya. Selain lil muttaqin, ada lagi ibu-ibu sekalian? Raibafi. Iya, baik. Gue nggak bisa nulis lagi, nggak bisa nulis ya, Dek. Nomorin. Nggak bisa nulis ya. Ada lil muttaqin, ada raibafi. Yukinun. Iya, baik. Jatuh, Ben. Bagus dia nggak pakai itu. Nggak pakai itu. Ya ampun. Hah? Oke. Ini kos aja. Kan Pak Guru. Iya, oke. Apalagi ibu-ibu sekalian? Kalau yang kayak Om ada nggak? Zalika itu Pak Guru, ini artinya kok itu dan ini. Maksudnya Apa, apa Bu? ya? Maksudnya Zalika itu apa Hmm. kok ada itu dan ada ini gitu loh. Ada itu dan ada ini ya. Baik. Iya. Hmm. Ini itu tuh. Nah, itu Ini itu. Muflihun Pak Guru. Ya, Muflihun. Muflihun. iya, oke baik. Ibu-ibu sekalian ya, untuk membantu jiwa kita menjadi lebih sehat, di antaranya kita hilangkan ini ya, apa orang bilang gitu ya. Kayak kita dulu tuh saya kali ya. Kayak kita tuh terhadap hantu ya, hadap hantu. Dari kecil itu dulu seringkali ditakut-takuti dengan hantu, tapi sampai sebesar ini saya belum pernah ngelihat hantu yang menakutkan itu ya. Tapi kenapa setiap kali kok dengar kata hantu itu sampai saya sadari emang nggak ada tuh hantu itu nakut-nakutin aja tuh. Kalau kita ketemu sama hantu malah bisa jadi lucu tuh kalau kita ketemu. Coba kalau hantunya suster ngesot, ngapain takut dia jalan jadi ngesot begitu? Kita jalan cepat aja nggak bisa dikejar gitu. Pak Guru satu lagi alif lam mim itu apa artinya tuh alif lam mim? Iya. Ini nggak ada artinya kan? Oke, kita review lagi, kita rekap. Kita rekap, yang pertama ada alif, lam, mim. Kemudian yang kedua, zalika. Ini tentu pertanyaan ini diajukan yang sudah belajar terlebih dahulu. Memahami zalika artinya itu, tapi dalam konteks ini kok artinya ini gitu. Kemudian ada roibafi. Kemudian ada lil muttaqin. Kemudian ada yuqinun. Kemudian berikutnya ada muflihun. Ya, baik. Baik. Ibu-ibu sekalian yang izinkan kita tidak mulai dari yang pertama ya, tidak mulai dari yang pertama karena itu perlu diskusi yang khusus. Kita mulai dari yang terakhir ya. Siapa tadi yang ingin mendalami al-muflihun?
Saya Pak Guru. Mohon maaf, ini Iya. suaranya masih serupa semua. Kalau saya nanti saya yang mana, jadi boleh disebut namanya langsung? Nining, Nining. Ya, gini. Baik, Bu Nining. Ya, Alhamdulillah Bu Nining bisa bergabung bersama dengan kita ya. Bu Nining, kita pakai ciri khusus bahasa Arab, boleh Bu? Apa Boleh, saja boleh. ciri khusus bahasa Arab? Untuk mereka itu ada wawu dan nun itu mereka. Iya, Ada belum kompak alif, kita ya. Belum kompak kita. Ibu-ibu sekalian ya, ciri khusus bahasa Arab apa saja yang ibu-ibu masih ingat? terdiri dari Ya, dari 3 huruf ya, kata terdiri dasar, atau berasal atau berkembang dari 3 huruf 3 dasar. huruf kata Yang kedua, dasar. Perubahan perubahan bentuk bentuk yang terjadi terjadi di dalam kata dalam itu itu sendiri. kata itu sendiri. Ketiga, Dibedakan dibedakan bentuk antara muannats dan jamak. muannas antara dan tunggal muannas. dan Ah, jamak. Jamak dibedakan Yang bentuk dibedakan keempat, yang keempat, muzakkar dan dibedakan bentuk muzakkar dan mudzakkar, yang muannas. laki kelima, muannats perempuan. Senapan serapan, yang keenam, Dua pola. terdapat 2 pola dua kalimat kalimat dasar. itu Oke, dasar. kita coba pakai itu ya Bu Nining ya. Oke. Ya, nih Bu Nining karena off cam jadi tidak kelihatan di daftar yang hadir ya. 3 huruf pokoknya kira-kira apa Bu? Mim. Iya, sabar, yang lain sabar ya. Mim terus Lam, fa, iya. lam, fa. Oke, bagus. Ada fa, ada lam, ada ha. Gitu ya, Bu? Iya. Baik. Azan, masih ingat azan, Ibu? Hayya 'alas shalah. Terus? Alala. Ayalal falah. Oh iya, Ah, iya, 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 iya. itu ya, Bu ya. Apa yang Ibu masih ingat? Al-falah apa? Kemenangan. Ya, Kemenangan. bagus. Nah, coba lihat mim sekarang. M, 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 mim, mim, Mim mim apa? orang. Bisa bermana apa, mim? Eh, banyak. Iya, apalagi? 4. Oke, apalagi? Orang-orang. Nah, ini nih yang kalau orang aja cukup sebenarnya. Nah, dari situ tuh bahwa mim itu bisa mengindikasikan makna orang. Ini yang kita sebut di Bapak sekalian bahwa belajar bahasa itu bukan hafal mati, bahwa mim bisa banyak, mim bisa tempat, mim bisa orang, mim juga bisa alat. Nanti masih ingat mim yang bergabung menjadi penanda alat, masih ingat kata apa Ibu Bapak sekalian? Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci. Nah, kunci itu nama alat bukan? Iya. Nah, gitu. Kan masih ingat kan 3 huruf dasar kata miftah? Kita, iya. Ada fa, ada ta, dan ada ha. Gitu. Nah, jadi mim itu bisa mengindikasikan banyak hal. Paling tidak bagi kita posisinya ibu-ibu sekalian ya, posisinya adalah untuk memperkuat gitu. Untuk memperkuat bahwa begitu kita punya arti, punya pemahaman kata al-muflihun seperti tadi yang Bu Nining sudah ungkapkan, orang-orangnya apa Bu? Menang. Beruntung. Kemenangan. Kemenangan. Orang-orangnya apa Bu? Menang. Iya, Beruntung, orang-orang yang beruntung. menang, orang-orang yang beruntung. Jadi Ibu Bapak sekalian, di hati kita itu ya, di hati kita tuh lagi tidak memahaminya seperti dulu kita lugu banget gitu. Maksudnya apa sih lugu banget sih? Apa sih maksudnya Pak Guru? Maksudnya lugu banget tuh. Al-muflihun artinya orang-orang yang beruntung. Udah, selesai aja begitu. Tuh. Kalau seperti itu kan kita seperti orang yang, mohon maaf ya, kalau dalam konteks negatifnya, seperti orang yang dicocok hidungnya gitu. Kok orang? Ya, biasanya bukan orang Pak Guru yang dicocok hidungnya, tapi nggak enak nyebutnya gitu. Ikut aja. Kalau udah dicocok hidungnya,
seperti binatang ternak itu diajak ke sana, sini karena hidungnya tuh kan sensitif banget, sakit kalau nggak mau. Maka kita posisinya, wah, ada 3 huruf pokok fa, lam, ha, bermakna beruntung, bermakna bahagia, bermakna menang. Istilahkanlah kemudian ya. Kalau saya memahami itu bahagia gitu. Sehingga tadi kalau ada komentar khusus dari Bu Lia, wah Pak Guru kelihatan bahagia banget. Memang setiap saat memang harus bahagia. Tapi kalau nggak kelihatannya tidak selalu setiap saat terlihat seperti itu senyumannya tergantung konteksnya. Eh, Tergantung konteksnya. Nanti kalau lagi berhadapan dengan pelanggar hukum gitu kan, jangan disenyum-senyumin nanti kayak dikirain ngeledek. Enggak. Ya, fa, lam, ha ada makna menang, ada makna beruntung, ada makna bahagia. Kemudian mim bisa mengindikasikan orang. Kemudian ada waw nun di akhir itu mengindikasikan banyak. Himpunan dari perintilan, ya, perintilan pemahaman-pemahaman tadi membentuk makna al-muflihun. Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang menang gitu. Gitu. Jadi judul pelajaran kita ini apa Ibu Bapak sekalian? Judul pelajaran kita apa Ibu sekalian? Tanda-tanda orang yang bertakwa. Nah, maka kalau kita bicara seperti apa sih sederhananya orang bertakwa adalah orang-orang yang Berbahagia. Nah, betul tuh. Jadi kalau disingkat dari judul, kemudian di akhir dari ayat ini, sederhana memahami seperti apa orang bertakwa itu. Orang bertakwa adalah orang yang berbahagia. Pertanyaan berikutnya adalah, bahagia karena bisa apa? Itu dia nanti yang akan menjadi terjawab oleh kata kunci dalam judul. Alamat bahasa kita sekarang, ibu-ibu sekalian. Kalau bahasa Bu Suraida tuh apa? Ada indikatornya gitu. Jadi alamat bisa dipahami sebagai dalam arti indikator, indikasi, tanda-tanda, ciri-ciri, apalagi Simbol. bisa jadi syarat dan syarat gitu. Tapi dari ide dasarnya kita bicara tentang orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang berbahagia. Berbahagia. Oke. Bahagia tapi bahagia. Tapi kok itu eh, apa Bu Lia tuh tahu tuh eh, yang lagunya yang katanya bahagia menurut dalam pandangan dunia apa Bu Lia? Dalam pandangan dunia ya, orang yang paling bahagia katanya. Mana Bu Lia? Iya, Pak. Judul lagunya Itu apa mah Bu? Apa? surga di atas dosa Nah, kayaknya deh. itu surga di Surga atas di atas dosa. Orang dosa. bilang. Tuh. Tapi kok dia begini melakukan Mm-mm. banyak kesalahan tapi kelihatan bahagia. Nah, Mm. dalam bahasa kita ya, secara bahasa, kita bisa bedakan antara ada senang, ada gembira, Iya. ada bahagia. Tuh, Mm-mm. beda tuh kalau dalam bahasa Mm. Indonesia. Itu. Duh, sinyalnya. Tuh, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris ada happiness, ada pleasure. Suaranya putus-putus. Iya, iya. Iya itu ya. Nah karena itu ya ini memang online tidak bisa jadi satu-satunya andalan ibu-ibu sekalian ya kendalanya. Gitu. Tapi Iya, sinyalnya. Mm-mm. Gitu. Oke. Udah gitu ya. Al-Muflihun Bu Nining bisa ya? Bisa. Oke baik. Iya. Kita Orang meningkat yang berikutnya ibu-ibu sekalian ke kata yukinun. Siapa yang ingin mendalami yukinun tadi? Mereka yang Yang tadi yang mengusulkan kata yukinun. yakin. Mereka yang Saya juga. Sayanya siapa? Bu Nining juga? Juga. Bukis tadi tuh Pak Guru. Iya, Pak. Gimana Bu? Yukinun. Ngerti, Pak, udah. Pak Guru udah mengerti. Lupa Udah tadi. aman ya, tidak dibahas Aman. lagi ya. Ya. Iya. Baik, tadinya saya mau kalau ini saya mau bantu dengan ilmu temenan. Ya, Ya, dijelasin aja Pak Guru biar ya. lebih
Ya, pemahamannya. saya mau cerita tadi, saya niatkan tadi kalau ini mau dibahas, tadi saya mau pakai ilmu temenan. Dibahas Apa aja ilmu dulu. temenan yang saya maksud tadi? Wow itu, nah bisa setara dengan alif, Alif. bisa setara dengan Ya, ya, nah, gitu aja sebenarnya gitu ya. Sehingga kalau wow yang muncul, ya-nya itu huruf ya, Doma. barisnya doma. Nah, karena wawu setara dengan alif, coba ganti wawu dengan alif. Maka ya-nya akan berbaris Yakin. Fathah. ya. Kalau alifnya wawu diganti alif, ya-nya berbaris fathah, maka yukin akan berubah menjadi Yakin. nah, segampang itu sebenarnya. Cuman karena yang bertanya sudah paham, jadi tidak kita bahas lebih lanjut ya. Nah, kita lanjut berikutnya, ibu-ibu sekalian. Kita lanjut berikutnya, ibu-ibu sekalian. Lil muttaqin. Bu Sur, masih ingat ilmu potongan, Bu? Lil Mutakin. Masih ingat ilmu potong, Bu? Lupa saya. Iya, ibu-ibu yang lain, ada yang masih ingat ilmu potong? Apa teorinya? Apa Terdiri prinsipnya? dari dua kata. Terdiri dari dua kata. Ah, baik. Ibu-ibu sekalian, terkait dengan ilmu potong gitu ya. Satu potong belum tentu Belum satu satu kata. satu kata, satu huruf. Tuh. Ingat ya, Iya. ilmu potong ya. Satu potong belum tentu Satu kata. satu Satu kata. kata. Satu Kalau kata kita belum. gagal memahami itu, bisa menjadi penghalang kita dalam memahami. Nih, Bu Suraida tidak maksimal hasilnya pada waktu ujian kemarin bisa jadi itu. Belum menerapkan prinsip ilmu potong. Nah, setelah memahami, setelah menerima bahwa lil muttaqin walaupun satu rangkaian itu belum tentu satu kata, maka kita berangkat ke pertanyaan berikutnya. Kalau begitu, berapa kata ini? Gitu. Dua kata Ibu ya. sekalian, ada yang bisa bantu untuk memprediksi lil muttaqin ini berapa kata? Dua. Dua Ada ya. dua. Oke, bagus. Itu sebuah prediksi awal. Ningkat lagi gitu. Kalau ini dua kata, apa kata yang pertama? Apa kata yang kedua? Li. Li dan al-mutakin. Li. Li dan mutakin. Nah, itu terlihat di sinilah dia, ibu-ibu sekalian, pentingnya kita bertanya untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan, serta keterampilan. Bagaimana maksudnya ibu-ibu sekalian? Bagi kita yang baru belajar bahasa Arab ini, itu tidak bisa langsung menghubungkan. Menghubungkan apa? Tuh. Kalau tadi judul pelajarannya kan Al-Muttaqin. Bu Suraida, apa artinya Al-Muttaqin tadi? Bertakwa. Bu Suraida? Pas ada lagi keluar tadi, nggak dengar. Ibu-ibu yang lain apa Al-Muttaqin? Orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Apa itu Bu Suraida? Orang-orang yang bertakwa. Nah, begitu ya. Jadi ada al-muttaqin bagi kita yang baru belajar seperti yang ada di judul ya, seperti yang ada di judul kita ya, ibu-ibu sekalian. Nah, saya mau bilang apa ini? Ini pertanyaan itu pertanyaan yang layak gitu. Nah, coba lihat, coba diamati. Al-muttaqin itu kita kadang-kadang kan taunya karena tahu itu, tahu pemberian ya. Enak tuh tahu pemberian. Tahu gejrot bikin kita itu tahunya sering kali tahu pemberitahuan, bukan tahu dari usaha kita. Misalnya begini, ibu-ibu sekalian lah. Coba lihat ya, al-muttaqin hurufnya apa saja? Ain. Gimana? Coba dilihat lagi. Al-muttaqin hurufnya apa?
Hamzah, 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 lam, lam, Hmm. mim, ta, kof, ya, nun. Nah, lalu bandingkan dengan tulisan lil muttaqin. lam, Lam, Alif mim, lam. mim, Tuh, ta, kof, maka ya. saya bilang tuh beruntung saya ditanya oleh Bu Suraida tentang lil Lam, muttaqin. Hamzah, Tidak. lam. Nah, coba bandingkan kalau pertanyaannya, Pak Guru, al muttaqin kan ada alif lam, ada hamzah lam. Begitu lil muttaqin kok tidak ada hamzahnya. Waduh, bubrak gitu. Saya gimana Tetap gimana ada. ngejawabnya? Syukurlah pertanyaannya jadi sederhana gitu ya. Al muttaqin apa tadi artinya Bu Suraida? Yang bertakwa. Kalau li masih ingat li? La li lakum li Tidak. lana Bagi. Punya ke Punya masih Kebanyakan ingat ya, Pak? Bu Suraida? Lakum dinukum masih ingat? Agama. Bagimu agamamu. Nah, yang bermana bagi mana? hukum. li. Li. Iya, lam atau lakum gitu ya. Lam. Nah, apalagi makna li yang pernah kita temukan, yang sudah kita pelajari pada pelajaran yang lain. Bagi, Ada dapat. bagi, ada untuk, punyaan. kepunyaan. Nah, yang ibu-ibu mungkin tidak amati dari pelajaran kita sebelumnya itu ada mi yang bermakna memiliki. Atau ada juga tuh yang baru, mendapatkan. Apa contohnya yang bermakna mendapatkan? Lahum adzabun alim. Orang-orang kafir katanya lahum adzabun alim. Ajab. Nah, kalau dari sekian banyak tadi ya, kalau dari sekian banyak itu ya sekian banyak arti yang tadi sudah kita ingat-ingat kembali. Nah, menurut Bu Suraida nih, yang paling cocok dari alternatif, dari kemungkinan-kemungkinan yang tadi, itu apa kira-kira arti li-nya pada ungkapan lil muttaqin? Untuk orang-orang yang bertakwa. Pemberian. Hudan lil muttaqin. Unjuk bagi orang-orang Bagi yang mereka yang bertakwa ya. Apa Bu Suraida? Tunjuk bagi Hudan orang yang lil bertakwa. muttaqin. Pemberian. Pemberian. Gimana Petunjuk Bu bagi Suraida? orang yang bertakwa ya. Hudan lil muttaqin. Tunjuk kepada kepada orang-orang yang Bagi. bertakwa. Bagi orang yang beriman untuk atau bagi. Gimana Bu Suraida? Hudan lil muttaqin. Udah kan sambung aku ya. Udah petunjuk. Udah lil muttaqin. Iya, apa jadinya hasilnya? Bagi orang untuk Bagi mereka yang bertakwa. Iya, baik. Hudan apa hudan? Petunjuk. Tunjuk bagi mereka yang bertakwa. Apa Bu Suraida? Ya, tunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ya, bagus. Merekanya dari mana Bu Suraida? Pemahaman merekanya? Dari jamaknya apa? Mutakin itu ya? Nun itu ya? Jadi merekanya untuk siapa, Bu? Orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa adakah di situ? Tidak deh. Yang tidak ini kemana yang tidak? Salah deh. Yang salah menurut Ibu yang mana yang salah menurut Ibu? Keren Bu Suraida udah jadi pengamat. Bisa mengamati diri sendiri sehingga membuat kesimpulan ada yang salah. Yang mana yang salah Ibu? La itu yang tidak ya? Mengatakan tidak. Salah ya? Mohon maaf, kita tidak sedang membahas Oh, bukan. la ya, tapi yang sedang kita bahas adalah li, Bu. Li. itu tidak ada keruan lagi. Ada li yang tidak ya? Ada li. Nggak jelas apa tulisannya, susah.
Pak Guru aku nggak paham ini. Aduh, nggak ngerti aku. Iya, iya, ini kita sedang bantu Ibu. Ibu tidak mengertinya di bagian mana, pada level yang mana gitu. Yang lil al mutakin tadi kan orang-orang yang bertakwa. Tapi yang ini apa ini? Mutakin kan orang bertakwa. Tapi lil mutakin. Ya tadi ini Ibu yang penjelasan yang Ibu lewatkan tadi. Lil muttaqin ini adalah gabungan antara li dan al muttaqin. Li itu punya banyak arti. Li itu bisa berarti bagi, bisa berarti untuk, bisa berarti milik, bisa berarti mendapatkan gitu di antaranya. Hmm. Nah, setelah kita paparkan arti-arti itu, tadi Ibu dapat kesempatan untuk memilih apa arti li yang cocok untuk konteks hudan lil muttaqin ini. Apakah cocoknya bagi? Apakah cocoknya untuk? Apa cocoknya memiliki? Apakah cocoknya mendapatkan? Bagi. Begitulah ceritanya. Bagi ya, Pak? Nah, baik. Kalau itu artinya bagi, maka secara lengkap hudan lil muttaqin bisa dimaknai bagaimana? Bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, bagus. Hudannya sendiri apa, Ibu? Hudan. Petunjuk ya? Iya, berarti hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi Orang-orang yang orang-orang yang bertakwa. Nah, begitulah caranya kita belajar. Gampang kan, Bu? Salah, Pak. Segampang itu. Cuman tadi kelihatannya tidak optimal karena ya, Ibu memperhatikan banyak eh, usulan-usulan tadi sehingga Ibu merasa wah udah diselesaikan ya sama teman-teman sehingga saya udahlah ikutin aja katanya tadi niatnya ikutin aja apa yang kata teman-teman ternyata tidak diizinkan ikut-ikutan tapi harus berdasarkan pemahaman dan usaha kita pribadi. Oke, begitu ya Bu Suraida ya. Ya, Pak. Ya, selamat Bu. Ibu bisa menjawab pertanyaan yang Ibu ajukan sendiri bahwa lil muttaqin akhirnya bisa berarti Bagi orang-orang yang bertakwa. tadi untuk sekarang bagi. Nah, itu kan dinamika itu. Ya. Baik, Ibu sekalian kita lanjutkan. Nah, pertanyaan berikut ini penting sekali sebagai modal untuk dua ya, ada tiga lah, ada tiga pertanyaan terakhir pada kesempatan pagi ini akan modal penting sekali. Kita sebut dengan modal, atau ini adalah eh, batu pijakan untuk sampai ke level 10 dalam belajar Al-Quran, dalam belajar bahasa Al-Quran. Level 10-nya apa Ibu-Ibu sekalian? Level 10. Mukjizat. Iya, level 10 adalah mukjizat. mukjizat. Kita Oh. memahami apa mukjizat itu? Paling sederhana mukjizat itu ya, tak tertandingi. Manusia tak mampu menandingi. Ya, manusia tidak mampu menandingi. Dua hal ya, dua kunci paling tidak ya, dua hal yang bisa eh, menjadi dasar untuk kita memahami bagaimana Al-Quran dengan mukjizat itu tidak tertandingi. Apa dua hal tersebut? Yang pertama, Al-Quran sangat teliti dalam memilih lafal-lafal yang digunakan. Apa aspek mukjizat pertama, ibu-ibu sekalian? Al-Quran Al-Quran sangat teliti. teliti. Quran sangat teliti Karena dalam saking telitinya, maka satu lafal, jangankan satu lafal, lafal itu dalam pengertiannya itu masih bunyi ya satu. Tuh. Karena saking telitinya tidak bisa dipertukarkan.
Jangankan diganti ya, dipertukarkan aja. Kalau ganti kan bisa jadi beda kan? Ganti dengan tukar gitu ya. Itu. Kalau ganti itu seperti ini. Kalau kita membeli baju gitu ke pedagang gitu. Retur. Ganti dong, ganti gitu. Nah, kita dapat yang baru. Nah, kalau dia kan memang dia nanti. Kalau namanya bertukar itu kayak begini, kita sama temen. Wah, kayaknya lo cocokan pakai baju gua kayaknya. Gua pakai baju lo gitu. Nah, itu kan sama-sama tetap. Nah, nanti kalau udah selesai ya boleh di itu lagi namanya. Al-Quran itu levelnya jangankan diganti ya dengan yang lain yang di luar dari itu, dipertukarkan dengan kata ya yang saja tidak bisa. Mari kita lihat ibu bapak sekalian. Nanti ini membutuhkan supaya ibu-ibu kita semua bisa merasakan aspek ini karena ini kan butuh pemahaman yang tidak bisa didoktrin ibu bapak sekalian. Saya butuh ibu bapak sekalian untuk ikut larut, untuk ikut masuk ya, memperhatikan, mengamati, membandingkan ya, kemudian nanti ikut refleksi, ikut serta di dalamnya. Roiba itu tidak terlalu populer dalam bahasa Indonesia. Yang lebih populer itu adalah sinonimnya. Dugaan saya ibu-ibu ya, mungkin sekali dua kali pernahlah mendengar kata syak. Ya. Yang Wasangka. sering kali digabungkan dengan kata sakwasangka. Sangka. Tuh. Wasangka. Ada sakwasangka katanya tuh. Ada syak. Ada ibu-ibu pernah dengar kata syak? Pernah. Apa Iya. Nah, ya itu sinonimnya? Menduga, Ya. praduga, Kenapa kita duga tidak sampai pada yakin? ragu. Ya karena ragu. Ada keraguan, Nah, ragu. Jadi dari syak itu ada makna ragu. Roiba ini artinya bahasa Indonesia adalah ragu. Nah, kalau la roiba berarti Tidak ada keraguan. tidak ada keraguan. Kalau begitu ibu bapak sekalian menduga roiba ini bentuk berapa? Bentuk suku. Tiga ada di tengah ada sukun ya. Iya betul, keren Bu Surai. Tiga. Ada sukses nih BAKI-nya, sukses tuh. Tuh. Hore, sidu Bu Suraida. Tuh. Bisa dipertanggungjawabkan gitu kelulusannya BAKI 1. Raiba, ya betul. Keraguan. Keraguan ya. Dari kata meragukan gitu ya. Ya, dari arti dasarnya ragu. Ragu. Ragu gitu. Ragu itu. Ragu sampai-sampai nanti ragu yang dimaksud di sini ragu yang sampai-sampai tidak ada. Kalau tadi kan masih ragu itu kan ada sedikit itu ya. Ada sedikit ininya ya, ada sedikit yakinnya ya kalau ragu ya. Iya. Ya, ada sedikit kah? Ya kan. Ada. Artinya kalau kita bilang itu ragu itu artinya percayanya juga ada kan gitu. Percayanya juga ada. Sampai kalau dalam kata roiba ini sampai akhirnya ya ragu yang arahnya kemudian melemah. Tuh. Kalau melemah kemudian tidak ada namanya apa? Yakin. Bukan, melemah kemudian tidak ada. Yakinnya itu melemah, terus melemah sampai tidak ada namanya apa? Tidak percaya. Kalau yakinnya sudah tidak hilang namanya? Tidak percaya. Ya, namanya tidak percaya. Namanya kan berarti hilang. Hilang keyakinan. Hilang kan? Iya. Awalnya yakin, kemudian melemah menjadi ragu, sampai akhirnya tidak ada. Bahasa Indonesia kita berarti telah hilang. Maka dalam bahasa Indonesia Bapak sekalian, coba roiba, kalau dalam bentuk 3 jadinya apa coba? Keraguan. Bukan, roiba. Bukan keraguannya, roiba. Dalam bentuk 3, kira-kira jadi apa? Roib. Nah, raib dah. Hilang. Udah raib entah kemana. Iya, raib ya. Iya ya. Iya ya. Udah kepikiran ya.
Ya Bu Lia bukan tidak kepikiran, cuman nggak ada kesempatan aja ngotak-atik, Iya, ngotak-atiknya macam begitu gitu. iya, raib hilang bener, udah raib semua, iya bener. Tuh. Tuh. Awalnya sih gitu. Awalnya tuh Mm-mm, kan ada yakin tuh berkurang namanya mm-mm. roiba, lama-lama jadi hilang. Jadi bahasa Indonesia kan jadinya raib. Gitu. Raib entah kemana. Raib itu kan awalnya kita tahu pasti ada kan gitu. Ada awalnya ada gitu. Iya. Itu ini bocah katanya tadi gitu kan tadi lagi main tuh sama temennya. Kok sekarang udah raib entah kemana. Hilang, hilang kemana? Awalnya kan samar-samar tuh suaranya. Ini kemana nih kok nggak ada suaranya ya? Nggak ada suaranya ya. Tadi kayaknya rame banget itu. Oh lagi diam kali gitu. Tapi kok diamnya lama gitu. Begitu dilihat gitu. Ah udah raib. Kalau ibu biasanya yang raib di dompet. Tapi kan ada awalnya kan ada kan tebel ya. Oh ya tebel lah, kalau Makanya beda raib. makanya pencopet itu setelah dia ambil uangnya diganti dengan lembaran kertas tuh. Sehingga nggak berasa kita tebel aja tuh berasa gitu. Karena dia kan nggak butuh dompetnya, dia butuh isinya. Begitu setelah dia ambil gitu, ambil terus dia balikan Jadi itu pakai kertas biasa. Jadi terasa aja kertas tetap biasa masih mm, tebal. aman katanya, aman gitu. Tadi walaupun di angkot itu ada orang rame-rame, tadi ada pencopet dia pegang itunya dompetnya di kantong. Ah, aman, masih tebel, masih tebel. Tapi begitu sampai rumah, subhanallah ternyata dialah korbannya gitu. Oke, gitu ya. Kita lanjut berikutnya Ibu Bapak sekalian ya. Ini ya, berasa kan gitu. Nanti akan kita akan kembali ke sana ya dari kata roib tadi. Zalika. Apa artinya? Artinya itu, tapi dipahami juga artinya ini gitu ya, Bu Sa'diah ya. Ya, Pak Hmm. Guru. Ibu-ibu sekalian, Alkitab ini apa maksudnya? Quran. Hmm. Al-Quran. Ada Al-Quran ya. Tuh. Ini yang bicara siapa? Zalika ini. Allah. Yang bicara siapa? Allah. Allah. Tapi Allah ya. Allah. Allah. Tuh. Ibu-ibu memahami Allah ada di mana? Di atas. Di atas. Di atas. Yo, kalau sederhananya dia tidak bertempat, ya gitu. Tapi dalam bahasa sederhana untuk Allah itu di atas. Al-Qur'annya ada di mana? Kitab itu. Kitab. Di bawah. hati. Al-Qur'annya di mana? Di bumi. Ada kan ibu-ibu sekalian? Hah? Iya, ntar ya, jam 7 ya, Nak. Bapak, aku mama ya yang jemput aku pusing. Pilih yang mana aku? Ntar jemput sama mama. Ya. Jemput sama mama nanti ya. 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 Bapak antar ya, jam 7 ya. Nah, kita lanjut ya. Terbayangkan itunya? Kalau bahasa itu bahasa kepulauan rekonstruksinya. Iya. Nah, katakanlah bahwa yang lebih dekat dengan Al-Quran itu siapa? Ibu-ibu Allah. apa Allah? Allah. Pertamanya Allah. Oke, Allah ya. Lalu ya, begitu mengatakan zalika, apakah Al-Quran itu masih dekat dengannya? Enggak. Ya. Al-Quran itu menjauh darinya, lalu mendekat dengan siapa? Manusia. Dengan manusia. Nah, dalam konteks itu, ketika Allah menyebut Al-Quran, cocoknya dia mengatakan ini apa mengatakan itu? Ini. Kalau Allahnya. Allahnya Buat Allah Nah, itu. karena kan Allah sudah memberikannya kepada manusia. Tapi ketika manusia melihat Al-Quran itu, dia akan mengatakan itu atau mengatakan ini? Ini. Nah, itu dia. Iya, ini. Oh, Gitu. iya. Gitu ya cara memahaminya Ibu sekalian. Jadi sekali lagi ini memahami arti hafal mati tidak menjadi solusi. Tidak menjadi solusi. Ya. Kita harus memahami konteksnya. Seperti ini saya bilang. Coba sekarang Bu Suraida, coba lihat itu Bu, lihat itu yang saya kirimkan tadi. Ya. Nah, coba Ibu nanya, yang ini apa yang itu? Ibu nanya itu lagi Kak? Yang ini maksudnya gitu. Ini gitu. Yang ini apa gitu? Kan Ibu akan berkata begitu.
Iya. Tidak bertanya, Pak. Kenapa, Bu? Nggak bertanya ini itu. Ya ini ilustrasi Bu. ini. Kenapa saya pakai Ilustrasinya. Bu Suraida jadi tokoh gitu karena beliau paling rame gitu. Kalau yang lain khawatir itu. Karena Bu Suraida kita sudah aman bahwa bercanda itu emang jadi Ya. candaan. Jadi kalau yang jadi lain nanti Iya. bercanda khawatir jadi pahami berbeda. Bu Surniah, Bu Ria juga begitu. Ya. Eh, dibilang itu kalau lagi bicara itu loh yang kemarin kerudungnya warna merah kata Bu Ria ke Bu Surniah. Ya. Bu Surniah Yang ini gitu. yang ini Oh, ya yang gitu ini. katanya. Nanti Ya. dia tunjukin tuh. Yang ini ya. Iya betul yang itu. Ya, Nah, Pak Guru. gitu. Paham, paham. Nah, paham ya? Ya. Nah, gitu. Dan bagi kita, kenapa Al-Quran tetap menggunakan kata dzalika? Karena memang ini untuk menunjukkan ketinggiannya. Untuk menunjukkan apa? Ketinggian. Coba lihat tulisan dzalika, Ibu Bapak sekalian. Itu. Dzalika, kalau Ibu, pemahaman Ibu Bapak sekalian ini berapa huruf? 3. Ini 4 Empat. huruf. 4. 4, iya. Ada alifnya. Ada alif di atas. Ada alif juga. Nah, Ini berbeda tulisannya dengan alif yang biasa gitu. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Yang terakhir tadi ya sebelum kita masuk tadi pada aspek kemujizatan pada kata roiba, nanti ibu-ibu ikut serta ya untuk merasakan ya bagaimana Al-Quran. Tadi mujizat itu dalam 2 hal apa tadi? Paling tidak yang pertama Yang pertama Al-Quran teliti, yang kedua tak bisa diganti. Jangankan diganti, dipertukarkan aja gitu. Tidak mungkin dipertukarkan. Karena itu tidak bisa juga menggunakan hadza misalnya kalau ibu-ibu bapak yang sudah belajar bahasa Arab. Tidak mungkin juga mengatakan hadzal kitab. Kalau mengatakan hadzal kitab itu posisi Allah dalam konteks yang telah memberikan Al-Quran sebagai hadiah tidak akan tercover di dalam pemilihan itu. nanti dipilih ya, Dek. Ya, nah. Mengapa? Karena kalau kita mengatakan hadzal kitab berarti memberikan kesan bahwa Al-Quran itu masih menjadi bagian dari manusia. Allah. Karena ini kalamnya gitu. Iya, iya. Jadi kita jauh akhirnya kalau mau membaca Al-Quran ke sana dong lu katanya. Lu. Ke sana dong kamunya ke sana. Kenapa kan Allah mengatakan hadzal kitab, ini Alkitab, berarti ada masih di dekat dia gitu. Maka terjadilah seperti siapa? Tuh. Itu dia tuh siluman guru, ingat siapa? Omongan siapa? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Itu adalah omongan dari si pencari kitab suci ke barat. Sun Gokong. Sun Gokong. Ya. Pencari kitab suci ke barat karena dia memahami kalau dia bacaannya hadzal kitab katanya. Ini kata Tuhannya, ini Alkitab. Oh, carilah ke sana dia. Tapi kalau kita Allah mengatakan dzalikal kitab. Bukunya, kitabnya nggak usah cari sampai nyari ke barat ya, karena sudah diberikan Al-Quran sebagai hidayah, sudah diberikan hadiah. Ahmad nggak sama Baba? Oh iya ya. Ya nih. Oke, sudah sampai di situ ya. Teliti tak bisa diganti. Nah, kira-kira begitu. Mukjizatnya itu teliti tak bisa diganti. Yang terakhir, tapi yang pertama ini Bapak sekalian ini menjadi menjadi perbedaan pendapat banyak para ulama juga gitu ya. Perbedaan pendapat dari para ulama. Ada seperti komentar ibu-ibu bapak yang tadi ya, ibu-ibu sekalian ya. Tuh. Ada komentar yang mengatakan tidak ada artinya. Cuman kan beresiko kalau kita bilang begitu. Tuh, dengan kata lain, iseng banget sih kalau nggak ada apa-apanya, nggak ada artinya, ngapain ditambahin kalau nggak ada arti gitu. Kalau nggak ada maknanya, apalagi kalau nggak ada maknanya gitu. Ngapain aja di situ gitu. Bagi sebagian orang, cara amannya dibilang apa? Allahu a'lam. Apa maknanya Allahu a'lam?
Allah yang Allah yang maha mengetahui. mengetahui. Allah yang Ingat, mengetahui. pakai ilmu kita ya, pakai ilmu kita ya, pakai ilmu kita ya, jangan pakai ilmu umum Paling, ya. Kita ada Allahu a'lam apa maknanya? paling Allah mengetahui. yang paling tahu. Allah yang Allah yang maha tahu. Nah, gitu. Ketika mengatakan Allah paling tahu, bukan berarti tidak ada yang tahu gitu. Iya, iya. Kalau mengatakan ada yang paling tahu, berarti ini ada pengetahuan di baliknya gitu. Iya. Berarti bukan tidak ada gitu. Sederhananya begitu. Artinya apa? Manusia bisa tahu, kita bisa tahu, siapa saja yang mencari tahu bisa tahu. Tetapi kuncilah pengetahuan-pengetahuan itu dengan pernyataan Allah paling Iya. tahu. Kenapa? Karena manusia yang punya bahasa tidak punya ungkapan semacam itu pada masa Al-Quran diturunkan. Namun, Ibu-Ibu sekalian kan, tapi ada golongan lain yang mengatakan tadi, kalau tidak ada maknanya, tidak ada artinya, tentu tidak akan dimasukkan dalam Al-Quran. Bukankah Al-Quran itu petunjuk? Nah, golongan yang kedua ini mengatakan, kita cari apa maknanya, apa artinya gitu. Yang terakhir itu ya dengan tergantung zaman dan waktunya ya, zaman dan waktunya. Ibu-ibu sekalian, kalau saya menggunakan kata enkripsi bisa dimengerti enkripsi. belum. Nah, karena Bisa. memang ini punya orang teknologi itu. Kalau ibu-ibu sekalian WA katanya, WA itu bisa nggak WA itu diketahui oleh orang lain, Katanya dibongkar. enggak. Tuh, Bisa. pesan-pesan itu sudah apa katanya? Dienkripsi. Paling tidak kita bisa mulai dari itu. Apa maksudnya enkripsi itu? Dia sudah berubah, ya, tidak lagi seperti aslinya, tapi sudah menjadi kode-kode. Kode-kode rahasia yang hanya diketahui oleh orang yang orang yang ditujukan gitu. Siapa yang ditujukan? Tentu penerima pesan itu gitu. Maksudnya tidak bisa diketahui. Misalnya saya mengirimkan pesan kepada dari handphone saya, bukan saya, biasa saja. Handphone saya mengirimkan pesan ke handphone Bu Ida Ismail, Bu Ida Mamluah, gitu ya, ke Ibu Ida. Ini, karena kita punya beberapa Ida. Yang bergabung berapa Ida? 2 ya, Ida Bu Ida Mamluah dan Ibu Kholida Aryani Johan. Mana Bu Ida? Mana nanti kelihatannya tidak dibuka kameranya. Itu sedang masih mempertahankan cantiknya, nggak usah dikurangi dengan kamera zoom katanya. Nanti Belum kurang. mandi, Pak. Pak Guru belum mandi. Kenapa? Belum mandi kan? Belum, Mak. Oke, kita lanjutkan. Kalau itu posisi amannya kalau begitu di blur gitu, di blur itunya. Tekniknya di layar itu, di blur gitu. Jadi nggak kelihatan. Gitu. Nah, saya lanjutkan ya. Dienkripsi gitu ya. Cara ahli ya, beberapa ahli zaman sekarang menggunakan istilah enkripsi. Seperti tadi ya, teknologi sekarang itu ada istilah teknologi enkripsi. Jadi karena lebih cocoknya nomor ya. Dari nomor saya ke nomor Bu Ida, hanya 2 nomor ini yang bisa membaca pesan itu. Kalau ada orang lain yang mau membaca, nggak akan kebaca karena itu bentuknya hanya kode-kode aja gitu. Pesan itu bentuknya kode-kode. Kode ini nanti begitu itu kode-kode, nanti kalau sudah nyampe ke perangkatnya Bu Ida Mamluah, barulah terbaca seperti isinya. Oke, itu cara itu. Kode-kode itu adalah inti dari semuanya. Sehingga para ulama di antara penjelasannya nih, alif lam mim ada berapa huruf? 3. Nah, ada alif, hamzah ya, hamzah, alif, ada lam dan mim. Kalau seluruh huruf-huruf yang ada di dalam surah Al-Baqarah ini diteliti, maka yang paling banyak ini 3 huruf ini. Alif, kemudian lam, kemudian mim.
Oke, itu satu cara ya, satu cara. Yang sempat kalau ada yang mau meneliti, boleh lah. Itu. Zal berapa kali, lam berapa kali, kaf berapa kali, alif berapa kali itu di dalam surah Al-Baqarah ini. Nanti begitu dijumlahkan kemunculannya akan sampai pada kesimpulan bahwa yang paling banyak muncul di dalam surah Al-Baqarah adalah alif, lam, dan mim. Oke, baik. Itu satu cara ya Ibu Bapak sekalian ya. Tapi kalau begitu kan apa maknanya gitu. Ya itu tadi bayangkan seperti tadi. Bahwa pesan Al-Quran ini nanti ada kaitannya dengan roiba dan sebagainya. Bahwa Al-Quran ini sehebat apapun pesan ini, tetapi kalau diterima oleh orang yang tidak berhak, dia ini tidak akan menjadi petunjuk. Bukankah Al-Quran ini Bapak sekalian sudah ya, bukankah Al-Quran ini ditujukan kepada seluruh manusia? Tapi kenyataannya kan tidak semua manusia yang menerimanya. Tidak semua manusia yang memahaminya. Tidak semua manusia mempercayainya. Pahami seperti itu. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini ibaratnya. Ibu-ibu sekarang tiba-tiba aja kalau ini nih, kalau ada, jangankan begitu, kalau ada WA yang salah kirim aja. Tuh. Ada WA yang salah kirim aja. Misalnya dibilang tuh, sudah gitu. Ibu-ibu bisa pahami nggak? Tiba-tiba nomor tak dikenal itu bukan dari kelas kita itu. Enggak. Enggak bisa. Tapi bayangkan kalau kata sudah itu muncul, misalnya itu ada yang bertanya di grup ya gitu. Ya, kita sudah mulai belajar BAKI dengan Pak Guru nggak hari ini? Pertanyaannya panjang, tapi karena ibu bapak sedang sibuk, jawabannya gitu. Itu pertanyaan tadi di grup lalu ibu kirim langsung kepada yang bersangkutan, ibu kenal kepada yang bersangkutan gitu. Tuh, lalu ibu jawabnya. Tadi misalnya ya, Bu Maulina, siapa yang bertanya misalnya Bu Yeni ya. Bu Yeni nanya ke Bu Maulina di grup kita. Bu Lina, kata Bu Yeni, hari ini kita sudah mulai belajar bahasa Arab dengan Pak Guru enggak gitu. Bu Lina enggak jawab di grup. Tuh, enggak jawab di grup. Itu karena satu hal, kemudian langsung japri ke Bu Yeni, jawabannya apa? Sudah gitu. Kira-kira bisa terpahami enggak? Terpahami itu. Kira-kira begitu juga Al-Quran ini. Itu. Paling tidak ada relasi antara kita dengan Allah baru bisa memahaminya. Walaupun kalau tadi kan karena pesannya ini Pak Guru, karena pesannya singkat, sudah doang gitu. Coba kalau pesannya jelas, sama saja Ibu Bapak sekalian, sama saja. Kalau pesannya sejelas apapun, tapi itu dari orang yang tidak ada relasi dengan kita nggak bisa pahami apa-apa. Kita paham maksudnya, tapi bagi kita kan nggak ada. Itu. Bagi kita nggak ada apa-apanya itu. Misalnya ada seseorang yang mengirim pesan cerita detail ya, peristiwa tentang apa? Peristiwa tentang pencompotan dari menteri koordinator yang namanya Pak Praktikno. Detail ceritanya dikirim ke kita. Lalu kita baca. Apa hubungannya kita dengan itu? Nggak ada apa-apa gitu. Maka Al-Quran juga begitu. Sekali lagi, secara sederhana saya ingin persingkat kalau begitu. Ini alif lam mim ini mengisyaratkan bahwa Al-Quran ini bisa dipahami oleh orang yang merasa punya relasi dengan pengirimnya. Siapa yang mengirimkan kita Al-Quran? Allah. Nah, itu kunci yang pertama. Allah. Kemudian disampaikan kepada siapa? Apa langsung kepada kita? Nabi Muhammad Ya, SAW. apakah langsung kepada Nabi Muhammad? Ataukah Jibril. kadang-kadang langsung, kadang-kadang tidak? Melalui malaikat Jibril. Ya, maka Maka pahamilah. Coba hamzahnya dipahami Allah. Nah, kan ada kan? Hamzah di kata Allah. Lamnya coba pahami sebagai Jibril. Ada kan lam di kata Jibril? Ada. Kemudian coba mimnya, bagaimana dengan mimnya Nabi kita siapa namanya? Muhammad. Ya. Muhammad. Nah, begitu. Alifnya Allah, lam Jibril, mimnya Muhammad. Iya, pahamilah ya sebagai salah satu ikhtiar, tapi tetap dikunci dengan pernyataan apa Ibu-ibu sekalian?
Oh, Allahu a'lam. Wallahu a'lam. Oke. Allahu alam. Sebagaimanapun kita berusaha memahaminya, tetap saja Allah yang lebih tahu maksudnya. Tapi sekali lagi Bapak sekalian, itu bukan tidak ada artinya, bukan tidak ada maknanya. Kita bisa berusaha, namun kepastian tentang arti dan maknanya itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berusaha sesuai dengan ilmu kita. Allah melalui perantara malaikat Jibril menyampaikan wahyunya kepada Nabi Muhammad. Ketik ibaratnya Jibril kurir ya, begitu sampai kepada Nabi Muhammad, maka cocoklah mengatakan itu. Nah, itu Alkitab. Bentuknya apa? Alkitab itu kaf, ta, dan ba. Itu Alkitab. Lalu Nabi Muhammad memahaminya, ku terima ini Alkitab. Begitu ya Bapak sekalian? Nah, sekarang pertanyaan untuk nanti kita diskusikan. Benarkah Al-Quran itu la roiba fih? Ya, oke, Al-Quran la roiba fih kan itu informasi. Maka nanti untuk kita diskusikan, benarkah Al-Quran itu la roiba fih? Tuh. Oke, begitu ya. Itu ya Pak Guru ya. Bagaimana Bu Sur? Buat tar siang, diskusi tar siang. Ya, untuk kita diskusikan. Benarkah pernyataan Al-Quran bahwa Al-Quran itu la roiba fih? tidak ada keraguan Iya. Padanya. di dalamnya. Oke. Oke. Iya. Oke, Pak Guru. Oke, Pak Guru. Baik, itu dia ibu-ibu sekalian, kajian kita sebagai awal kelanjutan dari serangkaian yang tadi ya. Izin saya kalau itu boleh kan, saya berharap ya bahwa ibu-ibu sekalian menjadi bagian dari orang-orang yang ikut bersama-sama untuk mengembangkan diri, menggali potensi, memahami kalam ilahi sampai level yang paling tinggi. Untuk itu, mari keberkahan ini kita syukuri. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lagi terima kasih ibu-ibu sekalian sudah berkenan melanjutkan kajian kita bersama. Ada banyak pemahaman, keterampilan yang perlu kita kaji tanpa menafikan ilmu-ilmu ibu-ibu bapak sekalian melalui jalur yang lainnya. Ini adalah jalur kita bersama, tempat kita bertumbuh, berkembang untuk menjadi pribadi yang lebih mulia di hadapannya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini saya izin ya Ustaz.